1 bulan jelang Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai persiapan dari mulai distribusi logistik, pelatihan anggota KPPS hingga simulasi pemungutan suara. Lalu sudah berapa persen persiapan KPU untuk menyambut Pilkada 27 November mendatang? Bergabung kembali bersama kami Muhammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pak Afif, selamat malam. Apa kabar Pak? Malam, Mbak Ayu. Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Afif, kurang lebih 1 bulan jelang Pilkada Serentak 2024. Sampai saat ini bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana persiapan logistiknya dari mulai kotak suara, kemudian surat suara, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit terjangkau, Pak. Ya, kalau kotak suara insya Allah sudah 99% ya. Tinggal pengirimannya yang ada sampai 60-70%. Kalau surat suara untuk percetakannya sudah di atas 60%, memang masih ada waktu. Dan kayak tinta dan lain-lain sudah hampir selesai semua. Jadi memang kita masih ada sekitar 30-an hari. Sebagian besar logistik sudah siap. Memang kita prioritaskan logistik di daerah yang secara distribusi punya tantangan, daerah-daerah terjauh itu kita lebih dahulukan untuk bisa disiapkan pengadaannya, dan ini kita sudah lakukan misalnya di daerah-daerah Papua itu sudah kita adakan lebih dulu untuk kemudian bisa didistribusikan lebih awal. Kalau dukungan logistik yang sifatnya bilik suara dan seterusnya itu kotaknya itu udah semuanya, tinggal surat suara aja yang beberapa masih belum selesai. Oke, kemudian Pak Afif, hari ini beberapa KPUD sepertinya sudah mulai melakukan simulasi pemungutan suara ya, salah satunya KPUD DKI Jakarta. Bagaimana kemudian persiapan petugas TPS dan juga evaluasinya dari pemilu tahun terakhir ini? Iya, satu hal yang membedakan pemilu serentak kemarin dengan pilkada serentak ini nanti adalah jumlah pemilih di TPS itu maksimal bisa 600, atau kalau bandingannya dengan pemilu kemarin 2 TPS jadi 1. Karena secara kompleksitas pilkada ini kan calonnya nggak terlalu banyak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan simulasi di semua provinsi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang kemarin belajar dari pengalaman pemilu 2024 yang lalu. Dan kami pastikan bahwa kita semua sudah menyiapkan, merekrut jajaran KPPS dan seterusnya, sehingga kita insya Allah optimis persiapan-persiapan menuju pilkada serentak ini sudah sangat maksimal. Nah, yang sedang kita lakukan termasuk yang saya sedang hadiri hari ini itu kita mau uji coba sebelum mensimulasikan si rekap. Kita sedang uji coba ini perbaikan dan terima masukan dari banyak pihak untuk kemudian menguji cobakan si rekap yang akan kita pakai dalam pilkada 2024. Jadi pada intinya secara teknis logistik sudah kita siapkan. Minggu lalu kami hadir di beberapa penyedia percetakan yang menyediakan logistik, yang mencetak logistik. Kami sudah cek barang-barangnya. Kemudian hari ini kita juga dalam proses rekrutmen petugas atau kita, dan kita sudah mulai melakukan bimtek berjenjang. Bimtek di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga nanti di jajaran yang lebih bawah. Oke, Pak Afif, kita berbicara mengenai evaluasi dari pemilu di tahun sebelumnya atau juga yang sudah terlaksana pemilu Pilpres tahun ini. Pasca pemilu ini kan biasanya petugas mengalami masalah kesehatan seperti kelelahan ya Pak Afif ya. Berkaca dari pemilu sebelumnya, hal ini bahkan berpotensi bisa memakan korban jiwa. Apakah sudah disiapkan antisipasinya Pak?
Benar, dalam rekrutmen jajaran atau kita sudah antisipasi dengan misalnya merekrut jajaran yang maksimal usianya 55 tahun. Kemudian dalam proses seleksi itu kita juga meminta adanya hasil tes kesehatan standar ya, kayak tensi, gula dan seterusnya untuk mengidentifikasi potensi-potensi gangguan kesehatan yang mungkin akan terdampak karena nanti pada saat melakukan tugas-tugas penyelenggaraan, teman-teman akan kelelahan dan kerjasamakan dengan pemerintah daerah karena pilkada ini alokasi anggaran dan seterusnya itu dari pemerintah daerah. Jadi kita secara komprehensif sudah melakukan evaluasi pasca pemilu 2019 kemarin. Dan sebenarnya alhamdulillah peristiwa di 2024 kan tidak terlalu banyak ya yang katakanlah korban dan seterusnya. Meskipun kita harus tetap antisipasi agar ini nggak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Maka syarat-syarat kesehatan, kemudian usia maksimal itu bagian dari mitigasi kita, bagian dari upaya kita untuk mengantisipasi agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak nanti. Oke, jadi memang kita juga berharap tidak ada hal-hal serupa ya hingga harus mengalami kelelahan bahkan sampai merenggut korban jiwa dimanapun itu. Kemudian Pak Afif terkait dengan keamanan, ini kan harus berkoordinasi dengan Polda setempat ya. Setiap daerah di Indonesia pasti akan berbeda koordinasinya. Saat ini sudah sejauh mana koordinasi dengan Polda setempat? Iya, koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, dengan TNI, termasuk ketika distribusi logistik, ini juga sudah kita lakukan. Alutsista yang memungkinkan dipakai untuk distribusi di daerah terluar, terjauh, dan tersulit juga sudah kita lakukan koordinasinya dan kita sangat intensif berkolaborasi dengan teman-teman kepolisian dan ini juga kita pantau terus dari semua level ya. Kita ingin memastikan bahwa keamanan pelaksanaan pilkada juga terjamin. Untuk kemudian menjaga semuanya bisa diantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Baik. Semua sektor harus diperhatikan, kita sama-sama berharap dan juga sama-sama menjaga semoga Pilkada 2024 yang dijalankan serentak di seluruh provinsi di Indonesia bisa berjalan dengan aman dan juga dengan damai ya Pak Afif. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Muhammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam.